kontrak kuliah, jadi mungkin adik-adik juga belum sholat asar dan lain-lain gitu ya. Jadi saya meminta jam 3 dan tidak kesorean gitu ya, dan bisa sempat sholat asar dari muslim gitu ya. Tapi mungkin tadi karena saya juga tadi tidak takut menilai juga ibunya tadi yang ada di sini, karena memang belum ada jadwal resmi dari saya tidak menerima sama sekali jadwal. Kemudian disiapkan sendiri juga itu belum ada untuk mata kuliah ini gitu ya. Baru dari prodi saya sendiri yaitu biologi. Perkenalkan, saya Vita, salah satu dosen di pendidikan biologi, tetangga kalian di Aras ya. Jadi di sini pun saya ngecek tadi pun juga sepertinya masih ini pendidikan biologi saja gitu. Jadi makanya tadi saya bertanya sama siapa tadi namanya, Saiful gitu, apakah ini resmi atau hoax atau apa gitu ya. Ternyata resmi dan saya masuk saja katanya. Walaupun memang di sini belum ada nama kalian, makanya mungkin di sini saya juga akan ngasih satu-satu tanpa nama jadinya akhirnya gitu ya, karena belum ada data nama kalian di sini. Nah, untuk mata kuliah ini mata kuliah wajib bukan? Wajib ya, bukan pilihan kan ya? Bukan. Yang berhubungan dengan sains cuma IKD saja kah? Mata kuliahnya cuma IKD saja ya. Jadi saya sebenarnya bersama Pak Hakim. Kalian sudah tahu Pak Hakim? Belum ya. Jadi Pak Hakim dan saya itu partner di kelas ini sebenarnya. Cuman karena kami itu dari biologi dapat 2 kelas mata kuliah IKD, kelas ini kelas apa ya? B. Nah, ada juga kelas E. Sama-sama hari Jumat dan ini kelas E. Jadi sebelumnya itu kelas B. Itu nanti di jam dari HP saya. Di jam berapa ya tadi itu? Jam 2, selesai jam 3, terus lanjut ke sini kelas E. Sehingga kata beliau saya mengampu satu mata kuliah ini sampai selesai seperti itu. Jadi bagi tugas saya tidak di kelas B tapi di kelas ini saja gitu. Jadi memang kooperatifnya ya, jadi bareng-bareng nanti kita belajar sama-sama. Silakan. Oh, ini kelas B, maksudnya kelas E sebelumnya kelas B ya, berarti ya. Ini kelas B, sorry. Saya masih di. Jadi di sini kalau seperti biasa, mungkin di minggu-minggu pertama kalian masih berhadapan dengan kontrak kuliah sama juga seperti mata kuliah ini, dan saya surprisingly baru melihat banyak banget cowok di kelas. Karena kalau di pendidikan biologi itu paling cuma 3 maksimal cowok. Mungkin ada juga 1, 2. Ini bisa berapa orang ini laki-lakinya? Atau masih ada lagi tambahan? Masih ada lagi? Total berapa kalian? 40? Wow. Ini saya surprise juga. Pas yang kedua karena kalau di kami itu mantok-mantok 27 lah. Ya. Jadi ini aja menurut saya sudah lengkap waktu saya di sana gitu ya, bayanginnya. Ternyata masih banyak yang belum hadir ya ini. Dan saya berdasarkan pengalaman juga, saya sudah 3 tahun atau 2 tahun yang ngajari KD, tapi kebanyakan mungkin yang tahun-tahun kemarin itu online semua kan nggak ada kelasnya gitu. Jadi memang cuma lihat kepala-kepala aja. Kalau ini semua sampai kaki, kepala dan sampai kaki gitu ya. Jadi ini mungkin kali pertama saya kesini, makanya mungkin tadi saya bertanya FKIP 03 itu gimana fakultas gitu ya. Ternyata ya persis ini. Saya nggak perhasan juga. Oke, jadi di sini kita akan menyepakati rules atau aturan, karena tentunya sebenarnya aturan
ini kan buat memudahkan kita sekelas itu nggak hanya berdua bertiga tapi berpuluhan tadi ya. Jadi kalau ada aturan kita bisa lebih efisien belajarnya, lebih enak satu sama lain. Tadi mungkin nggak menunggu lama juga karena sudah ada aturan gitu ya, dan juga jelas bagi saya nanti menilai hari tadi gitu. Nah, ini adalah propose saya ke kalian. Kalian bisa tambahkan kalaupun masih ada yang kurang dari aturan ini ya. Untuk yang pertama, on time ke kelas. Nah, ini tidak terjadi di pertemuan pertama, tapi harapannya di pertemuan selanjutnya bisa terjadi. Saya tidak tahu ini, saya memang mulainya dari jam 3.40 atau jam berapa ya? Jam 3 pas. Kalau dari jam 3 pas, jadi kayaknya saya harus sudah sampai situ, saya di sini masih aturan. Oke, jadi saya edit di sini on time ke kelas berarti masuk jam 3. Tapi dimulainya belajar jam berapa? Ada toleransi yang kalian mau atau jam 3? How much? Is minimum or maximum? Maksimum ya. Karena kalau minimum tidak bisa ya. Oke. Jadi 3.15 belajar. Jadi tetap kalau jam 3 mau masuk silakan, tapi kita mulainya jam 3.15. Tapi bukan berarti nanti akhirnya baru masuknya jam 3.15 semua gitu. Jadi nanti akhirnya molor terus-terusan gitu ya. Karena ini kita sebenarnya struggle untuk offline ya. Jadi kalau dari guys, kalau misalnya ada diskusi internal yang kita tidak perlu tahu, boleh di luar, silakan ya, nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang mau diskusi silakan di luar biar yang lain bisa. Tidak apa-apa loh mas-mas, adik-adik boleh, nggak apa-apa ya. Jadi itu oh iya tadi pecah fokus saya. Jadi sebenarnya pihak fakultas itu pengen semuanya offline, tapi karena keterbatasan ruangan, banyak kelas, banyak program studi, maka banyak yang bertabrakan jamnya. Kemudian pun tidak dipikirkan jam kosongannya itu gitu. Nah mungkin ini juga terjadi di sini gitu, nanggung banget jam 3-nya ini gitu. Nah mungkin toleransi 15 menit ini masa jam berapa ya? 3 lewat. Jadi nanti pun kalau misalnya tadi kita masuk jam 3.15 baru asar tadi mungkin gitu ya, boleh kita ngambil waktu atau gimana ya? Misalnya gimana ya kalau di sini? Boleh kayak gantian aja gitu sholatnya kalau mau gitu ya. Apa namanya, kelasnya masih berlangsung, tetap berlangsung, tapi kalian bisa sholat juga. Seperti itu. Disepakati nggak ini 3.15? Sepakat ya. Terus bertanggung jawab untuk diri sendiri. Di sini maksudnya yang pertama, kalau misalnya ini misalnya ya, sebenarnya absensi itu nanti akan saya lakukan sebelum kita keluar, jadi real time disiapkannya. Tapi pun kalau saya lupa, saya hanya mungkin bertanya sama kalian siapa yang nggak hadir gitu. Jadi tolong jujur, jangan ada yang bikin absen karena nggak fair ya sama teman-teman yang di sini sudah dandan rapi, sudah nunggu, kemudian mungkin udah nahan ngantuk, capek dan lain-lain gitu ya. Terus teman-temannya hanya bikin absen, jadi mohon bisa jujur gitu ya. Kemudian bertanggung jawab sama diri sendiri juga. Kalian kan ini semester 3 sepertinya tidak ngambil paket ya. Maksudnya kalau semester 1 sama 2 kan itu ambil mata kuliahnya langsung sepaket 20-20 gitu.
ya kan, ngambil satu mata kuliah, ikut gitu. Nah, artinya adik-adik juga udah komitmen nih ngambil mata kuliah ini, bukan sekedar ngambil aja gitu ya. Jadi komitmennya adalah mulai dari kehadirannya itu nanti gitu ya, dan lain-lain sebagainya, tugas dan lain-lain itu adik-adik harus bertanggung jawab sama tugas kalian gitu. Kalau misalnya nilainya 0, maka tentu berarti saya tidak bisa memeriksa karena memang mungkin tidak dikirimkan atau tidak dikumpulkan tugasnya gitu, ya. Kemudian jujur tadi gitu ya, nggak titik absen. Kemudian sepertinya sih tugas individu nggak ada untuk adik-adik, tapi tugas kelompok saja. Nanti saya kasih lihat bagaimana teknisnya kalau untuk tugas, karena nggak ada tugas individu, bagaimana saya bisa menilai individu kalian. Nah, ini kehadiran kalau di peraturan itu minimal 12 menit hadir atau 12 kali pertemuan atau 75% dari 16 pertemuan. Tapi tolong mungkin kalau sudah ada minimum ini, minimum hadirnya harus segini, jangan ada yang mungkin mikirin aduh masih ada 4 pertemuan nih, chance saya untuk nggak masuk gitu ya, jangan direncanakan ya gitu. Karena saya berharap kalian bisa hadir terus, sehat terus gitu ya, amin. Jadi sehingga bisa komplit lah 16 pertemuan itu. Kemudian di sini saya absen akan di akhir menit, karena di akhir kelas maksudnya sesi, karena kalau saya di awal sesi saya takutnya mungkin kalaupun ada yang terlambat lebih dari 15 menit, saya akan, kalau saya absen di awal saya akan langsung kasih alfa gitu, karena saya tidak buka lagi siakat gitu. Karena saya buka siakat absen satu-satu, mungkin ada yang nggak hadir atau belum datang, maka saya kasih alfa. Jadi akhirnya di akhir saja, di akhirnya saja ya. Kemudian tadi tidak titik absen. Nah ini ya, kalau misalnya adik-adik itu ada izin, sakit dan lain-lain, mohon bisa langsung info ke saya yang bersangkutan, bukan nitip ke teman-temannya atau ke ketua kelas. Misalnya si A nih sakit nih, terus si A nya WA ke ketua kelas atau ke temannya, baru temannya info ke saya. Jangan kayak gitu, langsung aja gitu. Infonya ke saya, WA langsung ke saya, ibu mohon maaf saya mungkin izin apa atau sakit kenapa gitu. Jadi langsung ya. Kemudian tidak menunda waktu mengerjakan tugas, karena tentunya dosen itu punya waktu untuk ngecek tugas kalian. Kalau misalnya terlambat, maka sudah habis waktu untuk ngecek itu, kalian baru kumpul itu, jadi nantinya mengganggu kami atau kami juga tidak bisa maksimal ngeceknya atau periksanya. Kemudian juga kesehatan, adik-adik walaupun semester 3 dan mungkin ini adalah nasihat klasik gitu ya, atau maksudnya sepele, tapi ini penting banget gitu. Jadi kalian jangan sampai sakit atau mungkin ada terganggu kesehatannya gitu ya, sehingga nanti menyebabkan kalian nggak hadir atau kalian kekurangan info, ketinggalan info dan lain-lain gitu. Kemudian di sini aktif di kelas ini penting karena tadi nggak ada tugas individu sama sekali. Jadi yang hanya bisa saya nilai adalah yang di kelas saja, tidak di luar dari itu. Maksudnya tidak ada tugas yang kalian kumpulkan secara tertulis, secara individu, maka di kelas itulah kalian buktikan gitu kalau kalian perhatian di kelas. Ini on time mengumpulkan tugas berarti lebih ke tugas kelompok ya, karena nggak ada tugas individu sama sekali. Kemudian selalu info ke dosen apapun kendala sesegera mungkin. Jadi kalau ada mungkin pertanyaan terkait tugas atau materi, boleh langsung infokan ke saya gitu. Kalau misalnya kalian apapun itulah, maksudnya kayak kebingungan apapun, langsung info ke saya gitu. Seperti itu. Kemudian ini tidak ada toleransi jika mahasiswa itu acuh dengan tugasnya, karena itu tadi saya bisa menilai kalian hanya dari tugas ataupun keaktifan itu gitu. Kalau kalian tidak hadir, maka chance kalian untuk dapat nilai juga berkurang gitu ya. Yang ini makanya saya mau izin untuk merekam kalian, karena saya setiap pertemuan di perkuliahan saya, di prodi saya pun saya juga merekam. Gunanya sebenarnya untuk adik-adik juga, kalau ada
ada yang mungkin sakit dan lain-lain bisa menonton rekaman saya. Jadi habis ini saya upload ke YouTube channel saya, kemudian nanti saya linknya saya akan kirim ke grup gitu. Semoga itu bisa memudahkan kalian ya untuk belajar. Nah ini adik-adik tahu nggak 2 SKS itu sebenarnya setara dengan berapa durasi sih gitu belajar? Kalian sudah punya buku panduan akademik? Sebenarnya di situ ada ya. Ini mungkin sedikit intermezzo. Saya belum dimasukkan ke grup ya. Ya. Kalau saya dimasukkan ke grup silakan masuk. Oke. Ini sebenarnya bukan pembahasan mata kuliah ini, cuman mungkin ini juga penting untuk adik-adik selagi semester 3 masih bisa memperbaiki IP dan IPK-nya nanti. Dan kalaupun ada yang mau MBKM, kampus pengajar atau ikut SP atau semester pendek, di sini semua punya regulasinya. Manfaatkan kalian masih status mahasiswa. Jadi kalaupun kalian mungkin bosan belajar di sini aja, di kelas ini aja, kalian boleh ikut MBKM karena kan semester 3 itu minimal syaratnya. Ada yang mungkin mau ke universitas lain itu boleh, tapi ada regulasinya di sini. Nanti kalau ada yang mau saya share ke grup gitu. Ada yang mau cepat-cepat lulus terus mau ambil mata kuliah di semester pendek hanya 1-2 bulan, itu ada juga regulasinya di sini. Ya, itu sedikit itu terkait ini ya peraturan akademik. Ada dia. Ini ya. Jadi di buku panduan akademik juga ada ini durasi waktu kalian itu belajar 1 SKS. Jadi kalau 1 SKS itu 45 jam selama 1 semester. Nah kalau ini kan bobotnya berapa? 2 ya. Nah kalau 2 berarti dikalikan. Jadi 90 jam per semester. Jadi dibagi 90 jam itu per kalau per 16 menit berapa? Jadi kira-kira 5 jam 1 menit atau 1 pertemuan kalian belajar IKD itu. Nah, bayangkan kalau 5 jam kita di ruangan ya. Kalau kita di ruangan nih 5 jam, mungkin saya dari tadi berdiri ya. 5 jam berdiri, kalian 5 jam duduk gitu ya. Maka mungkin tidak mungkin itu terjadi. Makanya mungkin ya kelas yang kita bisa dapatkan belajar di kelas itu hanya 100 menit saja. Nah, sehingga bagaimana sih biar bisa maksimal belajarnya dari yang 5 jam jadi 100 menit itu di dalam kelas, maka ada waktu belajar di luar kelas. Waktu belajar di luar kelas itulah yang biasanya menjadi alasan bagi dosen untuk memberikan tugas ke kalian. Jadi bagi saya, misalnya dosen itu memberikan tugas ke mahasiswa itu bukan tanpa alasan. Alasannya adalah itu tadi, untuk memfasilitasi kita sebagai dosen ini melihat apakah kalian di luar kelas itu belajar atau enggak gitu. Dengan apa? Dengan output yang berupa tugas tadi gitu. Jadi yang di dalam kelas itu belajar bersama saya dosen, tapi juga di luar kelas saya kan tidak bisa mantau nih satu-satu dari kalian gitu ya. Nggak ada rekaman, belum ada tuh teknologi yang merekam kalian 24 jam ya kan. Dan kalaupun ada pun juga mungkin mahal dan lain sebagainya gitu. Nah, bagaimana caranya saya tahu adik-adik itu belajar walaupun saya tidak melihat atau tidak di dalam kelas ini dengan tugas tadi. Jadi kalau ada tugas itu adalah alasannya kenapa ya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk penilaian di sini adik-adik harapannya kalian bisa hadir 100% ya, atau 16 kali pertemuan. Ya. Kemudian penilaian juga keaktifan selama di kelas karena tadi saya
saya tidak memberikan tugas individu kecuali UTS dan UAS ya. Tidak mungkin UTS sama UAS kerja kelompok ya. Jadi tugas-tugasnya itu mungkin tugas kelompok saja, bukan tugas individu. Tapi kalau UTS dan UAS kerja saja. Kemudian sikap selama di kelas, di sini maksudnya saya berharap kalian tadi sudah menyetujui toleransinya 15 menit keterlambatan gitu ya. Jadi kalaupun nanti saya kasih hadir lebih dari 16 menit, misalnya 3.16, 3.17, 3.18 baru masuk, boleh hadir aja, masuk aja, karena kan kalian yang bayar SPP kok. Tapi untuk nilai coba perhatikan itu, karena nanti bisa aja kalau sering saya bisa kasih nilai minus untuk pengurangan poinnya, karena sikapnya tadi enggak amanah gitu ya, enggak berkomitmen. Kemudian sikap yang lain kedua, ketika mungkin diskusi, tanya jawab dan lain-lain, tolong kita sebagai audiens bisa menjadi pendengar yang baik, menyimak. Jadi kalau ada yang bicara kita dengarin. Kalau ada yang misalnya keluarin pendapat, kita jangan bicara juga. Kalaupun ada yang mau dibicarakan tadi, monggo keluar, apa-apa. Tapi jangan lama-lama gitu, jadi balik lagi. Kalau ada yang mau ke toilet dan lain sebagainya, sebenarnya nggak apa-apa, silakan aja. Iya, sebenarnya kemudian di sini kelengkapan tugas di sini nanti bakal kita lebih dalam lagi ke tugasnya. Kemudian on time dan lengkap kumpul tugas, mungkin on time ya, karena kalau lengkap kumpul tugas sepertinya tugasnya hanya satu saja, bikin makalah. Saya meringankan kalian juga, maksudnya makalah saja asalkan nanti di kelasnya aktif ya. Kalau lengkap kumpul tugas di sini mungkin tidak berlaku ya, karena tugasnya hanya satu aja. Jadi kalau satu kelompok sudah selesai bikin makalah, maka sudah selesai sebenarnya tugasnya. Tapi individunya tolong nanti bisa dicek gitu ya, kalian masing-masing bagaimana. Kemudian untuk nanti ketika misalnya adik-adik bikin makalah, saya juga akan ngecek konten dan plagiarismenya gitu ya. Jadi tadi balik lagi ke jujur tadi ya. Nanti saya akan ngecek karena saya juga punya aplikasi plagiarisme di situ. Jadi saya juga akan ngecek berapa persentase pemilihannya ya dengan sumber di internet. Nah untuk UTS dan UAS itu di continue karena belum saya bikin. Nanti kalau sudah ditentukan saya umumkan seperti apa. Kemudian ini materi yang akan kita pelajari bersama-sama bareng-bareng selama 16 pertemuan. Mungkin bisa dikeluarkan MIT 16 sama MIT 8 karena UTS dan UAS. Jadi kita belajar selama 14 kali pertemuan ya, termasuk ini. Nanti bakal saya kirimkan filenya, tenang saja ya. Kalau untuk transparansi materi nilai sebenarnya saya bisa langsung aja kasih ke kalian gitu ya. Karena tapi tadi saya belum dimasukkan ke grup, jadi saya belum bisa kasih nanti. Okay. Nah ini materi yang akan kita pelajari bareng-bareng. Karena ilmu kealaman dasar, jadi mungkin basic science ya, not really deep gitu. It's just the surface level, jadi hanya permukaan-permukaan saja. Dan saya berharap sebenarnya IKD ini itu relevan dengan prodi kalian, walaupun kalian lebih ke linguistiknya ya, bahasa Inggrisnya gitu. Sebenarnya saya menekankan sebenarnya ini IKD kenapa mungkin masih relevan untuk kalian, walaupun saya dengar-dengar mungkin kayaknya sudah akan dihilangkan gitu ya tahun depan, saya juga kurang paham. Jadi ada 2 mata kuliah yang dihilangkan untuk prodi non science seperti bahasa dan sosial, mungkin IKD bakal dihilangkan tahun depan. Dan untuk prodi science itu mungkin dihilangkan ilmu sosial budayanya, tapi mungkin masih berlaku untuk kalian. So ya gitu ya, jadi masih bisa dipelajari untuk kalian ini ya. Nah IKD ini saya berharap adik-adik sebenarnya lebih ke melatih kemampuan untuk berpikir kritis gitu ya, kemudian menggunakan metode ilmiah gitu ya, bukan yang metode ilmiah yang dipakai di lab gitu ya, tetapi itu bukan, tapi lebih ke kehidupan sehari-hari. Dan ini juga sebenarnya kan berlaku untuk kalian ketika
dari kalian merumuskan latar belakang, perusahaan asal dan lain-lain sebagainya. Semoga ini masih bisa relevan lah ya untuk kalian. Seperti itu. Saya juga enggak mengutamakan kalian menghafal kontennya, tapi lebih ke memahami. Nah, ini materi-materinya. Materi minggu depan itu kita mulai dari alam pikir manusia, karena kita yang akan berpikir gitu. Jadi manusia kita sendiri, kita harus memahami diri kita sendiri dulu gitu ya. Jadi kita mulai dari manusianya ya, kemudian bagaimana perkembangan kita gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit teori evolusi seperti apa gitu ya. Kemudian nanti untuk minggu ketiga kita akan mulai ke IPA. IPA itu mulai dari mana sih dia muncul, sejarahnya gitu ya, seperti apa. Dan mungkin inovasinya sedikit gitu ya, mungkin produk-produk IPA yang kita bisa pakai sehari-hari itu apa sih gitu ya. Nanti kita bahas di minggu 3. Kemudian di minggu 4 kita akan belajar sedikit ke fisika gitu ya, bumi dan alam semesta, karena itu adalah tempat yang kita tinggali ini gitu ya. Kemudian kita akan belajar ke makhluk hidup lain, jadi keanekaragaman makhluk hidup ya, dan persebarannya ya. Nanti mungkin saja kita bisa menemukan di suatu daerah ada ciri khas makhluk hidup tertentu yang tidak ditemukan di tempat lain ya. Kemudian kita juga bahas tentang ekosistem ya. Ekosistem di mid ke-6 kita belajar sumber daya alam dan lingkungan di mid 7, lalu setelah itu. Nah lanjut kita belajar tentang pentingnya IPA dan teknologi, karena kita sudah belajar IPA-nya di pertemuan 3 ya. Nah yang ke-9 itu lebih ke manfaatnya apa ya. Mungkin bisa pros and cons-nya itu apa ya IPA itu dan teknologinya ya. Kemudian kita juga bisa lanjut di mid 10 teknologi yang penting untuk manusia itu apa. Lanjut ke mid ke-11 ada bioteknologi, apa sih bedanya teknologi umum dan biotek gitu ya. Lalu di mid 12 sampai mid 15 kita lebih fokus ke lingkungan. Nanti adik-adik yang dapat materi itu nanti bisa fokus tergantung spesifikasinya. Maksudnya kalau di mid ke 13 itu lebih ke globalnya, nanti kalian mungkin bisa angkat isu global lingkungan itu ya. Kemudian kalau yang di kelompok mid 14 itu lebih ke Indonesia lingkungannya, boleh ambil 1 isu atau 2 isu gitu ya. Nah kalau yang di mid 15 ada nggak sih di Sulawesi Tengah itu isu lingkungan yang lagi happening gitu. Seperti itu bedanya ya untuk 3 kelompok itu. Nah baru UAS. Oh iya, so far ada yang mau bertanya silakan. Berarti saya ya, jadi nanti kita bahas teknis tugas ya. Ada yang mau bertanya lagi yang dari saya paparkan? Masih on kan ini fokusnya? Soalnya kalau masih ada yang ngantuk tadi tidur siang, bobo siang, di kosannya boleh keluar ranting sedikit muka ya, dengan air atau dekat-dekat dengan tumbuhan biar dapat oksigen. Gak apa-apa ya, silakan. Oke, nggak ada ya, so far so good. Lanjut untuk teknisnya, ini sebenarnya saya mau bagi langsung kelompoknya. Hanya saja tidak ada namanya, jadi mungkin jangan minggu depan. Jadi atau mungkin saya langsung sekalian absen aja ya. Tapi pasti keras suaranya biar saya bisa. Oh iya ini jadi tugas individu nggak ada nih ya, nggak ada atau ada yang mau tugas individu. Karena saya juga tahu kalian punya tugas lain, mata kuliah di sini gitu ya. Jadi untuk mata kuliah ini
saling mengumpulkan gitu. Nah, tugas kelompoknya bikin makalah sama seperti biasa, ya kan, tahu bagaimana formatnya makalah gitu ya. Nah, nanti berapa puluh orang ini dibagi dengan kita belajarnya berapa kali nih. Berapa kalinya bisa dihitung dari situ. Tadi pertemuannya kan ada 13 ya, kecuali UTS, MIT 1 sama UAS ini ya. Jadi 13 kelompok. Kalian berapa orang? 50. Ada yang mau pindah atau kira-kira berapa? Enggak, berapa puluh orang yang aktif saja lah. Mau masuk? Kalau 40 dibagi 13 berapa? 40 dibagi 13 ada 3 sama 4 orang. Halo, attention please guys, yang di belakang. Nanti ya fotonya, nanti aja. Kalau mau foto atau mau ngobrol di luar dari ini boleh ya, kita fokus ke sini karena kita cuma punya 100 menit kurang berapa tadi gitu. Please, karena saya berharapnya adik-adik nggak ada yang nanti ini berdasarkan pengalaman saya berharap di sini nggak terjadi gitu ya. Kayak karena pembelajarannya online, jadi banyak yang mengesampingkan tugas dan nilai. Padahal saya hanya berharap tugas kelompok sama keaktifan kalian gitu. Nah, tapi pada saat di akhir barulah mereka semua melapor ke saya gitu, kayak nilai saya nggak ada bu disiapkan karena memang kita kumpul dan lain sebagainya gitu. Jadi yang rempong di belakang nanti kita juga gitu. Jadi tolong, kan kita hanya ketemu 1 kali aja gitu. Jadi mohon bisa dimaksimalkan itu. Saya berharap saya bisa memfasilitasi kalian gitu ya. Ya seperti itu. Kalau misalnya mau diskusi silahkan. Oke, 40 orang berarti ada 3 atau 4 orang ya. Saya bikinnya mungkin di Word saja ya, untuk pembagiannya, karena biar langsung kalian bisa kerjakan gitu. Mulai malam ini silahkan. Oh iya, sudah dimasukkan belum saya di grup? Boleh bisa langsung aja dimasukkan biar nggak nunggu lama-lama. Ada kan nama saya di situ? Tampaknya ini saya itu, tolong bisa masukkan saya. Biar saya kasih rules-nya kapan kumpulnya. Sudah belum? Halo. Jadi bisa dibaca, walaupun misalnya kalian maju di pertemuan 13, maka makalah tetap dikumpulkan di waktu yang bersamaan. Karena apa? Karena yang pertama, biar semuanya saya bisa nilai secara tertulisnya atau kontennya itu sama waktunya gitu ya. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa
bisa menyelesaikan tugas lain selain kalian harus menunggu di waktu pas maju itu baru bikin makalahnya gitu ya. Jadi aturannya untuk mengumpulkan, jadi mengumpulkannya di WhatsApp group, semuanya dikirim di situ karena biar teman-teman bisa baca juga ya. Kelompok lain bukan hanya belajar apa yang dibikin gitu. Jadi semua kelompok sebenarnya harus baca gitu. Ya, again. Untuk pembagian kelompoknya tadi kan ada 13 kelompok ya. Nah, jadi ada 13 kelompok. Saya sudah bikin ini, jadi tolong nggak ada lagi ini alasan atau excuse bahwa misalnya kelompoknya belum dibagi gitu. Materinya sudah ada tadi jelas. Jadi bisa tinggal dibikin. Kalau misalnya dari kalian ada yang cuma titik nama, tolong bisa ditulis di situ. Siapa yang cuma titik nama? Sudah? Ya. Boleh saya yang tunjuk saja ya, nggak apa-apa. Tolong circle kalian di kelas ini dicairkan dinding-dindingnya, diuntukkan karena kita netral ya. Apalagi kita belajar IPA, sains, nggak ada tuh prasangka, praduga, nggak ada tuh nilai-nilai subjektivitas ya. Yang kita pelajari itu yang valid, yang terbukti, bukan kesenangan sesaat saja ya. Jadi circle-circle-nya boleh dinding-dindingnya diusulin karena kalian juga bisa kelas ini ya. Boleh. Biar nggak bingung mungkin dari depan aja atau mau dari belakang. Cowok-cowoknya mau tampil duluan atau enggak? Hah? Karena saya nggak punya data absen nih, jadi saya hanya dari kalian ini saja. Nggak apa-apa ya. Nanti kalaupun ada yang menyusul, tolong info itu siapa namanya, nama-nama yang nggak ada di sini. Jadi nanti ketahuan. Yang nggak hadir di pertemuan satu nanti bakal info semua ke saya gitu. Info ini berapa ya? Sini satu, bagi diri sendiri berapa? Cewek-ceweknya berapa? Boleh dihitung, hitungkan. Laki-laki 11.
Yang jelas tahu lah ya namanya. Masih teriak. Ya udah kayak nih. Kelompok 5 dan Dina. Dina. Tolong koreksi kalau saya salah. Ini laki-laki sampingnya teriak. Sultan. Sampingnya Sultan. Gak apa-apa ya. Iya, Amalia. Biar saya bisa ini apa namanya? Ada Amalia. Reina ini. Salah ya, nggak ada yang koreksi saya, ayo dari 30 ini 9 ini 10 karena ini udah jauh-jauh sedikit adik-adik, jadi mohon saya diingatkan kalau saya salah. Ya kan ya, kelompok 8 gentleman next kalian Anan ini terus Israel ini saya sudah ini kalian sudah bisa kenal sama lain soalnya udah satu-satu sama Jihan ini 12 kelompok 10 sama siapa? Alhamdulillah. Ini enggak bisa. Oke, TH.
karena kalau sudah berarti ini siapa? Nah? Oh, banyak banget ini ya. Ini beralika. Udah toh? Ada lagi? Tidak ada yang melapor ke saya. Nanti akan masuk ke yang belum terdapat. Saya masukkan langsung ke situ tadi. Ya. Oke, jadi silakan bisa dilihat dan mungkin habis ini bisa calling-calling siapa temannya sekelompok gitu ya. Nah, di sini mungkin terakhir karena sudah 4:30, saya selesai jam berapa? Oh, 16:40. Tolong nanti ini ya diingatkan kalau saya sudah kelewat. Jangan sampai lewat. Nah, untuk mata kuliahnya ini tadi sebenarnya kan saya sudah menjelaskan kontrak kuliah sama pembagian kelompok dan materinya. Nah, adik-adik tolong tadi 13 kelompok silakan bisa dikerjakan karena waktunya cuma 1 minggu saja walaupun kalian kelompok 13, 12, 11. Saya berharapnya semuanya bisa dikumpulkan pada saat itu juga sehingga kalian mungkin nanti pas maju tinggal nyiapin PPT aja gitu ya. PowerPoint ya, itu aja gitu. Jadi karena saya yakin nanti pun setelah ini akan ada banyak lagi tugas kalian gitu ya di mata kuliah lain, sehingga ketika kalian sudah kumpul makalah ini sudah selesai sebenarnya tugas kelompoknya. Jadi tinggal kalian belajar untuk pas presentasi gitu. Nah, karena tugas individunya tidak ada, maka adik-adik boleh di buku catatan kalian boleh catat kalian itu tiap pertemuan jadi apa sih? Entah mau jadi moderator, mau tulen, mau yang bertanya atau yang menambahkan. Harapannya kalian minimal banget di 1 kali aja selama 16 pertemuan itu gitu. Tapi tolong bisa banyak juga karena dari situ nanti akan saya akumulasikan gitu ya. Jadi di sini keaktifan kalian bukan hanya bertanya dan menambahkan sebagai audiens, tapi bisa jadi moderator dan dokumen gitu, ya. Itu sudah sangat ramah di kalian ya nilai-nilainya, jadi berharap ini bukan memberatkan kalian gitu ya. Nah, setelah itu untuk format makalahnya sama seperti biasa, mungkin halaman pertama cover, ya kan? Kemudian halaman kedua langsung ke bab 1 saja, tidak usah daftar isi, karena pun daftar isi biasanya nggak ditulis nomor halamannya apa gitu ya. Jadi bab saya tulis di sini biar kalian nggak lupa. Jadi untuk format makalah, untuk halaman satunya cover, halaman 2-nya bab 1. Bab 1 di situ ada latar belakang ya dan rumusan masalah. Nah, nanti tinggal disajikan aja. Kemudian untuk halaman, bab 1 itu kan mungkin ada yang berapa halaman, silakan saya tidak tentukan berapa maksimal halamannya. Nah, jadi untuk halaman seterusnya langsung ke bab 2 atau isi ya, atau pembahasan isi atau pembahasan. Kemudian halaman seterusnya bab 3 kesimpulan aja, gak usah pakai saran. Lalu halaman seterusnya bab
enggak ya? Daftar pustaka ya. Nah, di sini adik-adik minta tolong daftar pustakanya bukan buku-buku yang sok-sokan itu buku gitu loh, tapi bukan itu yang kalian pakai untuk rujukan, paham nggak? Jadi kalau misalnya kalian pakai Wikipedia nggak apa-apa sebenarnya, tapi itu yang dimasukkan dijadikan daftar pustaka karena nanti akan saya rujuk ke situ biar saya lihat plagiarismenya gitu. Tapi kalau kalian pakai buku belum tentu itu bukunya sebenarnya kan, karena kalian paling internet yang kalian pakai. Jadi internetnya aja URL-nya di situ. Ya. Oke? Boleh sebenarnya, karena nanti kita verifikasi di kelas apakah yang kalian masukkan itu sudah benar atau masih ada yang keliru. Jadi intinya sebenarnya kalian di sini belajar untuk mengecek apakah yang sudah kalian tulis itu sudah benar atau enggak. Ya, jadi jangan takut-takut untuk menulis, dan harapannya kalian itu kalau cari sumber jangan copy paste, coba dibaca dulu kemudian dipahami. Nggak apa-apa tulisannya jelek atau misalnya nggak nyambung dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Saya lebih menghormati kalian jujur daripada wah itu bagus banget tulisannya pada saat saya lihat plagiarismenya 100% mirip dengan website itu gitu. Jadi jangan gitu ya. Seperti itu. Mungkin ini saja untuk format makalahnya. Ketika kalian sudah kumpul, sudah selesai, jadi tidak usah di print out tapi dikirim aja filenya. Sangat ramah kan tugasnya. Jadi tidak seserem itu ya saya. Tadi mungkin kalau kalian melihat saya terlalu serius, cuman cek ringannya apa ya. Nah, saya berharap kalau misalnya nanti, ini saya mau kasih satu juga link. Kalian mungkin sudah pernah dikasih juga ya sama dosen di sini pada saat kontrak kuliah sebelumnya. Saya ambil dari ini. Jadi mohon adik-adik setelah selesai kuliah ini boleh isi link ini untuk saya bisa juga mengevaluasi diri saya. Jadi nanti tolong bisa dinilai apakah mungkin ada saran ataupun kritikan, tolong nanti bisa ditulis di sini ya, biar saya juga mengevaluasi. Terima kasih, mungkin itu saja kalau dari saya. Ada yang mau ditanyakan atau ini atau apa? Jadi kalau ada teman-teman di sini yang belum hadir, tolong langsung chat ke saya biar saya juga nanti data dia gitu ya. Selanjutnya apalagi ya? Berarti saya menunggu siapan untuk minggu depan mungkin ya sudah ada atau belum? Oke, saya sudah absen juga, jadi yang tadi sudah saya panggil sudah ada kelompoknya, berarti sudah saya kasih hadiah untuk teman-teman. Mungkin itu untuk hari ini adik-adik. Mungkin kalau ada yang masih loading, masih mikir-mikir, masih dicerna pikirannya kata-kata dari saya, terus ada yang mau ditanyakan setelah ini, boleh langsung chat di grup saja ya pertanyaannya itu apa. Mungkin saya cukupkan untuk hari ini di sini dulu. Terima kasih banyak adik-adik sudah on time tadi, mungkin pada nunggu di luar ya. Semoga minggu depan bisa kita masuk jam 3 biar mungkin kalau sudah selesai juga nggak molor di sore banget. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dari saya, kata-kata ataupun gestur. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga adik-adik sehat selalu dan